Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakina dengan NIM 1302622056 dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Dalam video ini saya akan menjelaskan SOP mengenai peminjaman alat dan bahan di laboratorium, di mana peminjaman alat dan bahan yang sesuai dengan prosedur sangat penting untuk memastikan laboratorium tetap terorganisir dan aman digunakan. Mari kita simak langkah-langkahnya bersama-sama. A few moments later. Yang pertama, terdapat tujuan, di mana tujuan itu sebagai pandu peminjaman alat di laboratorium secara benar dan menerapkan pedoman keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Yang kedua, ruang lingkup, di mana ruang lingkup ini meliputi pelaksanaan penelitian di ruang laboratorium dan pedoman keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Yang ketiga, definisi. Dalam definisi ini terdapat 15 poin. Poin pertama, laboratorium. Laboratorium adalah tempat dilaksanakannya praktikum, riset, atau pelatihan ilmiah yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Poin kedua, keselamatan dan kesehatan kerja. Adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dengan keselamatan dan kesehatan kerja, maka praktikan atau mahasiswa, laboran atau PLP, serta dosen dapat melaksanakan penelitian di laboratorium dengan aman dan nyaman. Poin ketiga, bahaya atau potensi bahaya adalah sumber, situasi, atau tindakan dengan potensi bahaya dalam hal cedera manusia atau kesehatan yang buruk. Poin keempat, kesehatan yang buruk meliputi kondisi fisik atau mental yang dapat diidentifikasi buruk yang timbul dari atau diperburuk oleh aktivitas kerja atau situasi terkait pekerjaan. Poin kelima, ada penggunaan laboratorium adalah orang yang meliputi mahasiswa, dosen, peserta pelatihan yang akan menggunakan laboratorium untuk berbagai keperluan. Poin ke-6 yaitu laboran atau PLP adalah karyawan yang membantu kepala laboratorium untuk memfasilitasi kegiatan di laboratorium. Poin ke-7, kepala laboran adalah orang yang secara umum bertanggung jawab atas operasional dalam suatu laboratorium. Poin ke-8, ada bahan kimia, adalah seluruh material tersusun atas unsur dan senyawa kimia spesifik yang penggunaannya terbatas, yakni dalam laboratorium fisika saja. Poin 9, peralatan laboratorium adalah mesin, perkakas, perlengkapan, dan alat kerja lain yang secara khusus dipergunakan untuk kegiatan praktikum, pengujian, kalibrasi, atau produksi dalam skala terbatas. Poin ke-10, terdapat simbol bahan kimia, adalah suatu program yang menggambarkan sifat bahaya dari bahan kimia tertentu. Poin 11, APD laboratorium adalah peralatan digunakan oleh orang yang beraktivitas di laboratorium untuk melindungi atau meminimalkan terekspos dengan substansi yang berbahaya baik biologis, kimia, maupun fisika. Poin 12, terdapat lemari asap, adalah peralatan ventilasi lokal yang didesain untuk mengurangi paparan dari gas berbahaya, uap beracun, maupun debu. Poin 14, ada safety shower, adalah alat penanganan pertama yang berguna untuk membilas bagian tubuh tertentu apabila terjadi paparan bahan kimia. Dan terakhir ada poin 15, air waste adalah alat penanganan pertama yang berguna untuk membilas bagian vital apabila terjadi paparan bahan kimia. Yang keempat, persyaratan pelayanan, di mana di sini ditujukan untuk peneliti atau mahasiswa. Dibagi menjadi 5 poin. Poin pertama, melampirkan surat izin penelitian yang terbitkan dari kepala laboran. Poin kedua, mahasiswa penelitian memahami alat dan bahan yang akan digunakan pada penelitian. Poin ketiga, melampirkan surat pengajuan penelitian dari prodi mahasiswa tersebut terdaftar. Poin keempat, melampirkan surat izin penelitian yang diterbitkan dari kepala laboratorium. Poin kelima, mahasiswa penelitian memahami alat dan bahan yang akan digunakan pada penelitian. Yang kelima, terdapat prosedur dan skema. Di sini saya akan menunjukkan dan menjelaskan bagan alir dari SOP laboratorium, peminjaman alat dan bahan. Stay tune. Oke, yang kelima yaitu prosedur dan skema, di mana prosedur ini disusun sesuai dengan langkah-langkah. Dalam prosedur dan skema ini yaitu mengenai SOP peminjaman alat laboratorium. Di sini juga terdapat bagannya, di mana yang pertama itu start dimulai dengan mahasiswa. Mahasiswa membawa surat izin laboratorium. Yang kedua, mahasiswa mengisi absen melalui QR code yang ada pada banner di depan pintu laboratorium. Selanjutnya, mahasiswa meletakkan surat izin laboratorium di meja absen. Selanjutnya, mahasiswa menginformasi kepada PLP atau laboran terkait aktivitas yang akan dilakukan di laboratorium. Selanjutnya, PLP atau laboran ini menyiapkan alat-alat laboran yang akan dipinjam oleh mahasiswa tersebut. Selanjutnya, PLP atau laboran menyampaikan kondisi awal
alat laboratorium yang akan dipinjam kepada mahasiswa tersebut. Dari PLP atau laboran ini balik lagi ke mahasiswa. Mahasiswa ini mengisi form peminjaman alat dengan memindai QR code. Selanjutnya dari mahasiswa ini balik lagi ke PLP atau laboran untuk diberikan alat laboratorium kepada mahasiswa setelah berhasil mengisi form peminjaman alat. Selanjutnya dari PLP laboran ini ke mahasiswa lagi untuk melakukan pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai dengan yang diagendakan. Selanjutnya dari mahasiswa lanjut lagi untuk mahasiswa melaporkan kondisi akhir alat yang telah dipinjam. Selanjutnya mahasiswa memberikan kembali alat laboratorium yang dipinjam kepada PLP atau laboran. Selanjutnya mahasiswa mengisi form pengembalian alat laboratorium dan mahasiswa ke PLP atau laboratorium untuk meletakkan kembali alat laboratorium di lemari penyimpanan dan selesai. Yang keenam, terdapat pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi kepala laboratorium, PLP laboratorium elektronika, dosen pembimbing, asisten laboratorium. Di mana yang pertama ada kepala laboratorium. Laboratorium ini berkoordinasi dengan dosen pembimbing, PLP untuk meneruskan kegiatan penelitian laboratorium. Yang kedua ada PLP laboratorium elektronika, di mana memastikan kesiapan alat, bahan dan keperluan lain serta keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium sesuai sudah standar. Yang ketiga ada dosen pembimbing, di mana berkoordinasi dengan PLP dan ikut bertanggung jawab saat kegiatan penelitian di laboratorium berlangsung. Yang keempat terdapat asisten laboratorium, di mana membantu dosen pengampu dalam hal kegiatan penelitian meliputi supervisi sebelum praktikum, mengawasi jalannya praktikum. Demikianlah SOP peminjaman alat dan bahan laboratorium. Dengan mengikuti prosedur ini, kita dapat memastikan peminjaman alat berjalan tertib, aman, dan terorganisir. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.